Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita dipertemukan kembali di bedah Al-Hikmah atau tafsir Al-Hikmah, yaitu membahas buku yang ada di tangan saya, tafsir yang ada di tangan saya yang sudah saya tulis. Dan ini tafsir Juz Amma, membahas surat-surat yang ada di Juz 30. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat At-Takwir. Minggu lalu sudah kita bahas sampai ayat 14. Ya. Senin yang lalu kita sudah bahas sampai ayat 14. Sekarang kita masuk ke ayat 15 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil junnasil jawaril kunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Masih ingat bahwa ayat ini bicara tentang idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, ketika bintang-bintang bertabrakan berjatuhan. Nah, sekarang Allah bersumpah lagi dengan bintang. Aku bersumpah dengan bintang yang beredar dan terbenam. Saudara-saudaraku tercinta, bintang itu sebenarnya luar biasa besarnya. Dibanding dengan bumi, bumi nggak ada apa-apanya. Matahari kita salah satu bintang yang kalau dibanding dengan bintang-bintang yang lain, matahari itu bintang yang relatif kecil. Allah berfirman, demi bintang yang bersinar, yang beredar dan terbenam. Terbenam di situ, ya, karena bukan berarti menghilang, kan? Dia itu ada, tapi mata kita tidak bisa menjangkaunya karena silau dengan sinar matahari yang ada. Walaili idza as'as wa subhi idza tanaffas. Demi malam bila telah larut, wa subhi idza tanaffas, dan demi subuh bila fajar telah menyingsing. Coba Anda perhatikan, 4 ayat ini bicara apa? 4 ayat ini bicara apa? Demi bintang yang beredar dan terbenam, demi malam bila larut, dan demi subuh bila fajarnya sudah tiba. Ini bicara tentang alam, sahabat-sahabat sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita perangkat, ya. Qul huwallazi ansha'akum. Anda bisa lihat dalam surat Al-Mulk, Qul huwallazi ansha'akum. Katakan Allah yang menciptakanmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah berikan kepadamu, Allah ciptakan untukmu pendengaran dan penglihatan. Dan Allah berikan kepada kamu perangkat akal. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata. Afidah itu adalah akal yang digabung dengan nurani. Allah telah ciptakan untukmu jasad, indera, dan akal. Nah, ini perangkat-perangkat untuk bisa memahami ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Untuk bisa memahami ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Ali Imran, surat Ali Imran ayat 190 191, kita disuruh menggunakan apa yang ada pada diri kita berupa indera dan akal itu untuk melakukan pengamatan.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang ulul albab. Ulul albab itu orang yang bisa memadukan antara akal dan hati, antara tafakur dan tazakur. Jadi di dalam konsep Quran itu ada tafakur. Kalau tafakur itu kita menggunakan indera kita, akal kita semata-mata untuk memahami fenomena alam. Itu tafakur. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, ya, wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan binatang? Salah satu contohnya adalah unta. Bagaimana Allah sudah menghamparkan daratan. Nah, itu artinya kita hanya berpikir semata-mata berpikir. Maka itu namanya tafakur. Tapi kalau berpikir kita ini dihubungkan dengan sebuah kesadaran spiritualitas, nah itu namanya tadzakur. Seperti yang dijelaskan di Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang mengingat Allah, orang yang jiwanya connect, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sambil duduk, berbaring, berjalan. Nah, dan juga selain begitu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka tafakur tentang ciptaan langit dan bumi. Jadi, ketika akal kita digunakan untuk memahami fenomena alam dan fenomena sosial, lalu pemahaman kita terhadap alam dan sosial itu dihubungkan dengan kuasa Allah, nah itu namanya tadzakur. Makanya orang yang tadzakur itu ujung-ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini semua sia-sia. Pasti semuanya ada hikmah di balik semua fenomena, baik fenomena alam ataupun fenomena sosial. Tidak Kau ciptakan ini sia-sia. Nah, ayat yang sedang kita bahas, ya, surat At-Takwir yang berjumlah 29 ayat ini, di ayat 16 sampai 18 itu menyuruh kita untuk tadzakur. Fala uqsimu bil junnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang al-jawaril kunnas yang beredar dan terbenam. Walaili idza as'as. Demi malam bila larut. Wasubhi idza tanaffas. Demi subuh bila fajarnya telah menyingsing. Jadi kita disuruh apa? Bertafakur. Nah, saya yakin yang hadir di sini disiplin ilmunya beda-beda. Ada yang ilmu alam. Tafakurlah dalam bidang ilmu yang Allah titipkan kepada Anda. Ada yang di fisika, ada yang kimia, ada yang matematika, ada yang biologi, ya. Pokoknya ilmu yang berkaitan dengan alam. Tapi juga ada lagi orang yang memang bidang ilmunya pada fenomena-fenomena sosial. Ada psikologi, ada komunikasi, ada sosiologi, dan lain-lainnya. Itu semua, saudara-saudara, harus membawa kita kepada sebuah pernyataan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah,
tidak engkau ciptakan ini sia-sia, ya. Tidak engkau ciptakan ini sia-sia. Semuanya pasti ada hikmah di balik itu. Nah, tazakur inilah, saudara-saudara, yang melahirkan sebuah kesadaran spiritual seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Anda lihat misalnya di surat Al-An'am ayat 85 sampai dengan 79. Di situ, di dalam, maksud saya, ayat 75 sampai dengan 79. Surat Al-An'am ayat 75 sampai dengan 79. Coba Anda lihat di situ. Itu contoh di mana Nabi Ibrahim mengamati fenomena kesemestaan, tapi kemudian berujung pada sebuah ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus ada pada jiwa ilmuwan-ilmuwan yang punya spiritualitas. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Ketika malam tiba, Nabi Ibrahim melihat kaukaban, bintang. Qala hadza rabbi. Kata Nabi Ibrahim, inilah Tuhanku. Falamma afala. Tapi ketika bintang itu nggak kelihatan lagi, ya. Qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka dengan penguasa yang menghilang. Falamma ra'al qamara bazighan. Ketika dia melihat bulan purnama, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika menghilang, ketika tidak tampak bulan itu, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau Tuhan tidak memberikan petunjuk, tentu aku termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'asyamsa bazighatan. Ketika Ibrahim melihat matahari, qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar dari bulan. Falamma afalat. Tapi ketika matahari terbenam, ya, dia bilang, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berpaling dari apa yang kamu sekutukan. Kenapa ada kalimat, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Karena pada zaman itu ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Nabi Ibrahim tafakur. Tapi kata Nabi Ibrahim, aku menyembah bintang, tapi bintang menghilang. Aku menyembah matahari, matahari juga menghilang. Aku menyembah bulan, bulan juga menghilang. Jadi itu semuanya perjalanan spiritual dengan tetap melibatkan dimensi intelektual. Lalu sampai pada titik, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifaw wa ma ana minal musyrikin. Kemudian ini jadi doa iftitah yang kita baca. Kata Nabi Ibrahim, inni wajjahtu. Pokoknya aku hadapkan jiwa ragaku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ternyata pengamatan Nabi Ibrahim terhadap fenomena alam membuat kita makin yakin akan kuasa Allah. Makanya beliau katakan, pokoknya aku hadapkan jiwa ragaku. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Dengan lurus, dengan teguh. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukan. Aku tidak akan menyekutukan Tuhanku. Sahabat percikan iman, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Pelajaran apa? Makin cerdas kita, harusnya makin membuat kita dekat dengan Allah. Makin berilmu kita, makin dekat dengan Allah. Idealnya dalam Al-Quran itu dikatakan, para ilmuwan itulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepadaku hanyalah orang-orang yang berilmu.
Ulama di situ bukan berarti kudu ilmu agama, ilmu apapun yang Anda kuasai. Ilmu tentang bisnis, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang psikologi, ya, ilmu ekonomi, apapun lah pokoknya. Coba rumpun ilmu, disiplin ilmu, bidang ilmu, apapun harusnya membuat kita ini jadi ulama. Yaitu apa? Makin banyak ilmu kita pada bidangnya masing-masing, maka kita makin takut kepada Allah. Inilah saudara-saudara, di dalam Al-Quran kenapa banyak bicara tentang alam, lalu dihubungkan dengan sebuah kesadaran spiritual. Karena kita ini perlu mempelajari kitab Allah itu di dua wilayah. Pertama, ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang tampak dalam fenomena-fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, itu namanya ayat kauniyah. Itulah mengapa di surat At-Takwir ayat 15 sampai dengan 18 bicara tentang fenomena bintang. Bicara tentang fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kan bintang, bumi, ya, waktu fajar, itu kan sebenarnya sangat erat dengan kehidupan kita. Nah, kita disuruh untuk mengamatinya. Harus sampai pada titik makin kita faham tentang fenomena alam dan juga fenomena sosial, harusnya makin dekat kita kepada Allah. Itulah ulul albab. Seperti yang dijelaskan di Ali Imran 190-191. Nah, saya tadi katakan ayat-ayat Allah itu ada di dua wilayah. Wilayah alam yang disebut dengan ayat kauniyah. Yang kedua, ayat Qur'aniyah. Nah, ini ada di ayat 19-nya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh Al-Quran benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ayat yang sedang kita bahas ini bicara tentang ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah, ya, itu bisa dipelajari oleh para ilmuwan. Ayat Qur'aniyah juga dipelajari oleh ilmuwan. Hanya yang satu ilmuwan bidang alam dan sosial, ya, yang satu lagi ilmuwan bidang keagamaan. Tapi dua-duanya juga di dalam Quran disebut sebagai ulama. Nah, setelah Allah berfirman di ayat 15 sampai dengan 18 itu tentang ayat kauniyah, ayat kesemestaan, Allah berfirman berikutnya di ayat 19 tentang ayat Qur'aniyah. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh Al-Quran benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan mulia, yaitu Jibril. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Jibril yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan di sisi Allah, yang memiliki arasy di alam malaikat, ditaati dan dipercaya. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ini ayat bicara tentang Quran atau ayat Qur'aniyah dan berbicara tentang siapa yang pertama kali menyentuh Al-Quran. Ya, nah, saudara-saudaraku tercinta, Al-Quran yang ada di genggaman kita, ya, Al-Quran ini yang ada di genggaman saya, Al-Quran ini, itu ada dua tahap. Pertama, ada dua sistematika. Pertama namanya sistematika nuzul, yang kedua sistematika mushaf. Apa itu sistematika nuzul? Sistematika nuzul itu
sistematika ayat-ayat Quran berdasarkan turunnya ayat. Kalau saya tanya, ayat yang pertama kali turun apa? Anda pasti katakan Al-Alaq 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tapi kalau Anda lihat di Quran ini, ya, coba nomor surat yang pertama apa? Al-Fatihah. Benar nggak? Ya. Nomor surat kedua apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, ya, dan seterusnya. Sampai 100 ke-14 An-Nas. Ya nggak? Nah, ini sistematika mushaf. Kalau sistematika nuzul, sistematika turunnya ayat itu, yaitu setiap ayat yang turun yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beberapa tahun sebelum Rasulullah wafat, kurang lebih 3 tahun sebelum Rasulullah wafat, tiap bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Nabi, mensistematisasikan ayat yang tadinya berserakan itu menjadi mushaf seperti yang ada di tangan saya ini. Menjadi mushaf. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sistematika ini bukan ide Rasul. Bukan. Tetapi ini bimbingan wahyu. Malaikat Jibril tiap Ramadan turun. Malaikat Jibril membacakan ayat, Nabi mendengar, lalu Nabi mengulanginya. Membacakan, Nabi mengulanginya. Terus sampai tersusunlah Quran yang ada di tangan kita ini. Ini namanya sistematika mushaf. Makanya ini suka disebut mushaf Quran. Ya, mushaf. Coba mana mushafnya? Nah, mushaf itu seperti ini. Sistematikanya sudah dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Apakah ini ide Nabi? Bukan, saudara-saudara sekalian. Bukan ide Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya berdasarkan wahyu. Karena Al-Qur'an ini bahkan sistematikanya saja dibimbing oleh wahyu, ya. Dibimbing oleh malaikat Jibril yang bertugas untuk membimbing Nabi dalam penyampaian wahyu. Di mana malaikat Jibril itu di ayatnya dikatakan dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin. Malaikat yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Dzi quwwatin, punya kekuatan, punya power, inda dzil arsy makin, di sisi Tuhan, ya. Muta'in tsamma amin, ditaati dan dipercaya. Jadi malaikat juga ada level-levelnya, saudara-saudara sekalian. Ada level-level. Surga ada level-levelnya. Neraka ada level-levelnya. Manusia itu ada level dari segi kualitas. Kembali ke pembahasan ini, bahwa di ayat ini dikatakan bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah innahu laqaulu rasulin karim. Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, gambaran dari malaikat Jibril dijelaskan di ayat 20 dan 21-nya. Karenanya dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah firmankan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sungguh kami telah menurunkan Quran dan pasti kami akan menjaganya. Saudara-saudaraku tercinta, Al-Quran itu sejak turun sampai sekarang, ya, tidak ada perubahan satu huruf pun. Saya bilang sistematikanya saja begitu clear, begitu jelas. Makanya kemukjizatan Al-Quran itu pertama, dari sudut historis, sejarahnya jelas. Kapan pertama ayat yang turun, kapan yang terakhir. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, karena beliau itu orang yang sangat berilmu sekali. Makanya di kalangan para sahabat,
sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang juga sekaligus mantu beliau, ya. Nah, itu disebutnya juga babul ilmi, pintunya ilmu. Pokoknya nanya apapun ke Ali mah bisa dijawab, gitu. Makanya Ali pernah mengatakan, coba kamu tanyakan pada saya satu ayat. Saya tahu di mana ayat itu turun, dalam konteks apa, dalam situasi apa, dan kenapa ayat itu diturunkan. Jadi Ali radhiyallahu an tahu betul dari ayat 1, ya, dari surat yang pertama kali turun sampai terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Jadi Anda perlu tahu, ayat yang terakhir turun itu bukan An-Nas, ya. Justru surat An-Nas itu turunnya di awal-awal. Tapi dalam sistematika yang ada di mushaf ini, dia ada di surat yang terakhir. Begitu. Nah, bukan berarti di surat terakhir itu turunnya terakhir, bukan. Juz amma yang kita bahas itu bukan ayat-ayat terakhir. Surat-surat, justru surat-surat awal. Tapi disimpan di juz 30. Kenapa? Itu yang dia katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang akan menjaganya. Quran itu secara sejarah, historisnya jelas. Kemudian Quran itu, saudara-saudara, satu-satunya kitab suci yang dihafal jutaan orang. Coba, saya ingin tanya. Kitab suci mana? Kan setiap agama punya kitab suci, ya. Umat Kristiani punya kitab suci, umat Hindu, umat Buddha, ya. Umat beragama punya kitab suci. Saya ingin tanya, kitab suci mana yang bisa dihafal oleh pemeluknya dalam jumlah yang jutaan yang hafal? Coba. Apakah Anda tidak melihat ini sebuah mujizat? Sebuah keagungan? Ada orang yang umur 7 tahun udah hafal 30 juz. Ya. Ada seorang nenek usianya 60 bisa menghafal 30 juz. Memang tidak semua umat Islam hafal, tetapi dari skala dunia tidak ada kitab suci yang paling banyak dihafal oleh penganutnya kecuali Al-Quran, teman-teman. Apakah Anda tidak menyadari bahwa ini bagian dari kemukjizatan yang menunjukkan Quran itu kitab suci yang benar yang Allah turunkan kepada umat manusia? Saya tanya, berapa orang sih yang hafal Injil? Cok, berapa? Masuk the Guinness Book kalau orang hafal Injil. Ya. Tapi saudara-saudara, jutaan orang Islam tuh hafal Al-Quran. Jutaan, saya dengar. Jutaan. Ya, begitu. Apakah ini tidak menjadi isyarat bagi kita untuk semakin mengimani Quran? Bahwa Quran itu memang benar-benar kitab. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Dan sungguh innahu laqaulu rasulin karim, seperti yang dijelaskan di At-Takwir ayat 19 ini. Al-Quran itu benar-benar firman Allah, gitu. Bukti yang sederhananya apa? Jutaan penganut yang beragama Islam hafal Al-Quran. Jutaan. 30 juz. Ya. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan kitab suci manapun di muka bumi ini, berapa orang sih yang hafal kitab mereka itu? Berapa orang umat Hindu yang hafal kitabnya? Yang ada di dalam kepalanya. Ya. Umat Kristiani, berapa sih? Berapa coba? Bisa dihitung dengan jari. Atau mungkin bahkan tidak ada yang ngelotok hafal gitu. Surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, surat sekian. Semuanya mereka lihat gitu. Tapi Anda lihat betapa banyak umat Islam yang hafal Al-Quran. Itu sebuah bukti. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin. Ini maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudaraku tercinta, ya. Anda lihat lagi di surat An-Nahl ayat 89.
Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Saya masukkan juga di sini, ya, di buku yang saya tulis ini. Kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan sebagai petunjuk, sebagai guidance, sebagai peta kehidupan, rahmat, sumber cinta kasih Allah, dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Makanya Quran itu harus jadi kitab suci pencerahan. Kalau Quran itu ingin jadi kitab suci pencerahan, kita kudu berusaha memahaminya. Nah, ini yang disebut dengan tafsir. Itu sebabnya ketika Anda membaca Al-Quran, ada yang disebut dengan qiraah, tilawah, tadabur. Qiraah, Anda baca, tapi masih dalam proses belajar. Banyak yang salah bacaannya. Enggak apa-apa. Belajar terus. Kenapa? Walladzi yaqra'uhu wa yata'ta falahu ajron. Orang yang belajar Quran terbata-bata, banyak yang salahnya, tapi dia terus belajar, falahu ajron. Baginya 2 pahala. Pahala 2. 1 pahala belajarnya, 2 pahala ketekunannya. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat percikan iman yang bacaan Qur'annya belum bagus, belajar terus. Belajar. Itu namanya qiraah. Walladzi yaqra'uhu wa yata'ta falahu ajran. Kata Nabi, orang yang belajar Quran, sekalipun dia terbata-bata, banyak yang salahnya, maka baginya 2 pahala. Gitu. Jadi jangan gini, kenapa kamu nggak pernah baca Quran? Saya mah takut salah, kalau salah baca Quran kan dosa. Jadi kalau salah baca Quran kan dosa. Yang dosa itu nggak mau belajar Quran, itu yang dosa. Jadi kadang-kadang ada juga yang suka menakut-nakuti. Kalau kamu salah aja panjang pendeknya, kamu salah mengucapkannya, dosa kamu. Jangan begitu memberikan informasinya. Belajar terus Al-Quran. Belajar terus. Ya, dosa itu kalau udah bisa disalah-salahin, ya kan gitu. Tapi kalau memang saya tidak bisa, saya belajar, banyak yang salah, dosa apanya? Kata Nabi, wal falahu ajron, baginya 2 pahala. Itu namanya qiraah. Diambil dari kata-kata walladzi yaqra'uhu wa yata'ta. Baca Quran yata'ta itu terbata-bata. Banyak yang salah. Falahu ajron, baginya 2 pahala. Yang kedua adalah tilawah. Kalau tilawah itu membaca Quran dan bacaannya sudah benar. Ini yang disebut dengan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tilawah yang tertib. Panjang pendeknya sudah benar, makhorijul hurufnya sudah benar. Tapi ini nggak mungkin bisa kita dapatkan kecuali melalui tahap qiraah. Belajar dulu, ya. Itu yang kedua, tilawah. Nah, yang ketiga, tadabur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin ala aqfalu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau tadabbur Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci, tertutup dari hidayah Allah? Jadi yang ketiga itu tadabbur. Kalau tadabbur itu mempelajari Quran, makna yang terkandung di dalamnya. Saya dan Anda semua sekarang sedang tadabbur. Kenapa? Karena kita menelaah ayat per ayat itu, kita bedah apa kandungan maknanya. Nah, pekerjaannya namanya tadabbur. Ilmunya disebut dengan ilmu tafsir. Jadi ya, amaliyahnya nih, saya lagi tadabbur sekarang. Anda dan saya lagi tadabbur. Sama-sama sedang menggali isi Quran. Nah, aktivitas ini namanya tadabbur. Ilmunya namanya tafsir. Nah, makanya di sini ditulis tafsir al-hikmah. Tafsir ini disiplin ilmu. Kalau aktivitasnya namanya tadabbur gitu.
Jadi Anda tidak mungkin tadabur kalau tidak membaca tafsir. Karena tafsir itu tools, alat untuk tadabur. Tafsir itu disiplin ilmu untuk membedah isi Al-Quran. Proses pembedahan terhadap Al-Quran, penggalian makna terhadap Al-Quran, namanya tadabur. Nah, saudara-saudaraku tercinta, lakukan apa yang kita bisa. Ya, Pak Am, saya mah belum lancar baca Qur'annya. Boleh nggak saya baca tafsir? Tidak apa-apa. Berarti Anda lebih memprioritaskan tadabur. Berbarengan dengan itu, sambil memperbaiki bacaan. Kalau kita ingin lancar dalam bacaan, terus kita baca. Mudah-mudahan sampai pada derajat tilawah. Jadi semua orang itu punya kapasitas. Ya nggak? Semua orang itu oleh Allah diberi amanah yang beda-beda. Ada yang diberi amanah ilmu sampai pada derajat mufassir. Dia itu seorang yang faham Al-Quran. Nah, itu mufassir. Tapi boleh jadi ada yang dia itu mendengar kajian-kajian tafsir dari ahlinya. Itu tadabur. Di antara teman-teman sekarang, sahabat-sahabat yang mendengarkan, ada nggak di antara Anda yang bacaan Qur'annya belum lancar? Ada kan? Tapi Anda mendengar kajian ini, Anda tadabur. Sekalipun Anda belum lancar bacaannya. Karena orientasi Anda adalah memahami makna apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu namanya tadabur. Ilmu untuk tadabur namanya tafsir. Gitu. Ilmunya, disiplin ilmunya namanya tafsir. Aktivitasnya namanya tadabur. Gitu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi Al-Quran itu wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Quran itu penjelasan untuk masalah-masalah kehidupan yang tidak bisa dijelaskan oleh bidang ilmu apapun. Saya pernah sampaikan pada Anda, ya, bisa nggak sih ilmu pengetahuan membahas tentang kehidupan di alam kubur? Coba, bisa nggak? Nggak bisa ilmu ya yang menggunakan scientific method, metode ilmiah. Bahwa metode ilmiah itu kudu logis, ya. Ada hipotesisnya, ada dugaan yang bisa dibuktikan secara empirik. Nah, itu wilayah ilmu duniawi, scientific method, metode ilmiah. Pertanyaan saya, bisa nggak kehidupan sesudah mati? Sebut sajalah yang paling dekat, alam kubur. Bisa nggak sih dibedah gitu dengan ilmu yang pendekatannya scientific method? Nggak bisa. Jadi dengan apa? Dengan pendekatan-pendekatan lain. Yaitu dengan pendekatan tadabur. Mencari informasi itu dari kitab suci yang kita yakini. Makanya mengimani Quran itu bagian yang tak terpisahkan dari agama. Kalau orang Islam ragu dengan Quran, pasti imannya nggak benar. Ya. Dan dia bukan seorang Muslim kalau meragukan isi Al-Quran. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Ya. Tibyana likulli syai' yang diterangkan di An-Nahl 89. Itu menjelaskan segala sesuatu yang tidak bisa kamu temukan jawabannya dalam dunia keilmuan kamu, gitu loh. Wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil mu'minin. Petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Anda yang kuliah di kedokteran, Anda yang sudah menjadi dokter yang spesialis, subspesialis gitu. Kalau bicara mati, Anda bicara apa? Hanya fenomena biologi saja. Dia mati karena keluarlah indikator-indikator kematian dalam dunia kedokteran. Seorang itu dinyatakan mati ketika bla 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 bla.
Tapi dokter tidak mempelajari di kampusnya. Itu ruhnya kemana? Nah, karena itu wilayahnya sudah wilayah innahu laqaulu rasulin karim. Adanya dalam kitab suci. Ketika pembahasan, Prof, itu ruhnya kemana, Prof? Nah, Pak Profesor ini nggak bisa menjelaskan. Kecuali beliau kudu merujuk pada agama. Gitu. Karena profesornya itu orang yang beriman, oke, kalau dalam agama Islam, nah beliau bisa bicara, ya, bahwa kalau ruh itu mati dua kemungkinan, bisa nangis, bisa tersenyum. Nah, beliau kutip ayatnya. Beliau mengutip ayat, bukan mengutip jurnal-jurnal yang membahas tentang kematian. Karena jurnal-jurnal, ya, yang terindeks Scopus Q1, Q2 saja nggak akan membahas yang namanya ruh itu ada di mana. Ya, membahas hanya fenomena-fenomena kematian yang bersifat fisik biologis. Nah, ini saudara-saudara, dalam hidup ini ada bagian yang nggak bisa dijelaskan oleh nalar manusia, tapi harus dijelaskan oleh firman-firman Allah. Ini yang dikatakan di dalam kitab, di dalam ayat ini, innahu laqaulu rasulin karim. Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan mulia yaitu Jibril, dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin. Ya. Insyaallah ayat berikutnya akan kita bahas di Senin mendatang, ayat ke-22. Jadi hari ini kita membahas ayat ayat 15 sampai dengan ayat 21. Insya Allah minggu depan, Senin depan, kita akan bahas ayat 22-nya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.